Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Yuhan Kristianto dengan NIM V3421050, kelas TIP angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah praktik cloud computing dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono. Untuk soal disediakan desain high availability WordPress. Di sini terdapat satu load balancer, kemudian dua virtual network, yaitu VPC Balancer Web Server dan VPC Balancer DBNFS. Pada setiap virtual network terdapat virtual mesin, yaitu pada VPC Balancer Web Server terdapat VM1 dan VM2, kemudian pada VPC Balancer DBNFS terdapat VM3. Kemudian di antara dua virtual network ini dilakukan peering. Kemudian untuk mengakses VM1 dan VM2 pada virtual network VPC Balancer Web Server dilakukan konfigurasi load balancer. Untuk subnet IP pada VPC Balancer Web Server yaitu 10 NIM saya 1050, nanti saya isi 50. 10.50.0.0 dengan prefix /16. Kemudian untuk IP virtual network VPC Balancer DBNFS 192.168.0.0/16. Saya masuk ke hasil saya. Berarti pada desain terdapat dua virtual network. Saya pilih virtual network. Sebelumnya saya telah membuat dua virtual network, yaitu VPC Balancer DBNFS dan VPC Balancer Web Server. Dan saya klik. Dan saya pilih subnet. Di sini sudah terdapat subnet yang nanti akan digunakan untuk mengkonfigurasi virtual mesin. Untuk DB server 192.168.0.0/24. Kemudian VPC Balancer Web Server, kita klik subnet. Terdapat tiga, yang pertama itu default, kemudian web 1 dengan subnet 10.50.0.0/24 dan web 2 dengan 10.50.1.0/24. Setelah pembuatan virtual network sudah jadi, kemudian membuat virtual mesin. Kembali ke Boom, saya pilih virtual mesin. Di sini terdapat tiga virtual mesin, yaitu dengan VM1, VM2, dan VM3. Untuk resource group-nya masing-masing, VM1 dan VM2 di web server dan VM3 di DBNFS dengan location region di Australia East, status running operasi sistem Linux, dan size standar DS1-P2. Terdapat public IP. Kemudian saya akan meremote virtual mesin ini, VM1, VM2, dan VM3. Saya pilih dulu VM1, kemudian saya copy public IP address. Saya copy, kemudian saya buka putih. Saya copy di sini. Kemudian masuk ke connection SSH, kemudian out, dan pilih
private key yang telah di generate sebelumnya. Saya pilih Arista Yuan. Nanti kemudian pilih open. Di sini saya sudah membuka remote untuk VM1. Kemudian pada VM2 juga sama, caranya seperti pada saat membuka VM1 dan VM3 juga sama. Kemudian untuk melakukan peering antara dua virtual network, saya masuk ke Boom, kemudian saya pilih virtual network, masuk ke salah satu virtual network ini, saya pilih VPC Balancer. Sebentar. Kemudian saya scroll ke bawah. Di sini terdapat peering. Untuk menambahkannya, saya klik. Jika belum ada, nanti akan dipilih Add. Untuk this virtual network, peering link name, ini nanti diisi bebas. Misalnya saya pilih web server to dp. Kemudian untuk ini default, kemudian selanjutnya default. Ada di sini remote virtual network karena saya berada di VPC Balancer DPM NFS. Kemudian maka di sini saya pilih VPC Balancer web server. Ini default, kemudian subscription masih forbidden. Untuk virtual network dipilih VPC Balancer DPNFS. Kemudian nanti di Go server. Ini karena saya sudah melakukan peering, jadi ini saya lewati kembali ke sini. Masuk ke virtual VP Balancer DPNFS. Peering. Di sini sudah terdapat peering dengan status connected. Untuk mengeceknya bisa untuk ping ke 92.168.0.4. Ini IP untuk VM3. Ini berarti sudah terkoneksi. Dan di sini suhu 10.50.0. Salah IP-nya 10.50.0.4. Ini berarti untuk koneksi peering sudah connected. Kemudian mengkonfigurasi VM1 dan VM2 sebagai web server. Ini saya sudah berhasil remote VM1 dan VM2.
tinggal mengkonfigurasi untuk install Apache. Pertama itu install Apache dengan sudo get update. Get update. Sebentar. Kemudian apt-get Apache. apt-get install dua. Di sini sudah saya sebelumnya tadi sudah menginstal Apache, maka di sini hanya dicek. Kemudian untuk melihat statusnya, sistem dpl status Apache 2. Statusnya sudah running, saya klik G. Setelah itu install PHP. Untuk install PHP itu apt-get install PHP with Apache 2 min mode min PHP dan PHP min MySQL. Untuk menginstal PHP digunakan command ini karena saya sudah menginstalnya. Saya tinggal restart Apache. ctl Apache 2 berhasil. Kemudian untuk mengecek instalasi PHP, buat file info.php pada folder /var/html www/html/ dengan menggunakan v atau nano. Bisa menggunakan nano karena saya anggap lebih mudah. Nano /var/www/html masuk ke editor. Buat file info.php dan isikan kode berikut php info. Jadi saya sudah membuatnya php info, kemudian saya keluar dan save Ctrl X. Kemudian akses IP web server dengan browser IP/info.php. Masuk ke virtual machine 1 VM1. Tunggu sebentar. Copy public IP address, paste, /info.php. Jika muncul seperti ini, maka instalasi PHP sudah selesai. Untuk selanjutnya, pada konfigurasi VM2 itu sama dengan VM1 ini. Kemudian NFS client, oh ya lupa, sudo apt-get install, sudo apt
NFS command is already. Ini berarti saya sebelumnya sudah menginstal NFS command. Kemudian langkah selanjutnya konfigurasi VM3 sebagai NFS, network file system server dan database server. Install NFS server. Berarti ini masuk ke VM3. Ini nanti sudah berakhir di remote. Sudo update sudo kemudian sudo apt-get install NFS NFS kernel is already. Ini berarti saya sudah menginstalnya tadi. Kemudian membuat folder yang nanti akan dibagikan ke web server. Klik sudo mkdir/var/nfs/wordpress-sp. var/var/nfs/wordpress-sp. Kemudian count group/var/nfs/wordpress. Sudah berhasil. Kemudian setelah itu konfigurasi hak-akses folder/var/nfs/wordpress. Sebenarnya buat file etc export berisi var/nfs WordPress client IP rw sync no subtree check VM3. Saya menggunakan nano saja. nano/etc export. Saya tadi sudah membuatnya, yaitu var/nfs WordPress untuk klien IP-nya, yaitu 10.50.0.4, 10.50.1.4. Ini berarti IP pada virtual machine web 1 dan web 2. Kemudian restart NFS service dengan sistem CTL restart NFS kernel system, kernel server. Sistem CTL restart NFS sudah berhasil di restart. Kemudian buka akses klien NFS untuk ambil data atau terhubung ke NFS server dengan URL hello from any for NFS. Skipping at existing rule, skipping adding existing rule. Ini berarti sudah berjalan. Kemudian setelah NFS sudah jadi, lakukan mount folder dari NFS server ke web server. Dilakukan pada VM1 dan VM2. Kita buat folder di var www.html WordPress, kemudian mount
host IP var nfs wordpress /var www.html wordpress. Host IP silakan ganti dengan IP server NFS. Yang satu. Hadir mesti /var /www/html/wordpress. Kemudian mount host IP 1.1.1.press/var/www/html/wordpress. Yang berhasil. Untuk di VM2 caranya sama. Kemudian konfigurasi dan install server database. Ini sama Pak, dilakukan pada VM1. apt-get update. Kemudian apt-get install. Already new version, cuma di upgrade karena saya sudah menginstalnya tadi. Kemudian konfigurasi MySQL Server. Untuk MySQL Secure Installation ini sebenarnya opsional. Apabila ingin dilakukan, ini dilakukan konfigurasi lagi. Yaitu dengan cara masuk dulu ke MySQL dengan cara ketik MySQL kemudian di enter. Setelah masuk ke MySQL, alter user root at localhost identified with MySQL native password by passwordnya. Jadi passwordnya itu di-generate manual oleh pengguna. Kemudian ini saya lewati saja langsung ke MySQL root -p MySQL -p login dengan password user. Berhasil masuk ke MySQL. Kemudian create user. Create user. Add localhost. Identified by oh iya, ini gagal karena saya tadi sudah membuatnya ini untuk keluar quit. Jadi Anda tinggal ketik create user WP ini diganti dengan username sesuai keinginan, kemudian at localhost identified by password, dan password ini juga sama
disesuaikan dengan keinginan. Kemudian create user head identified by, cuma bedanya ini dikasih tanda persen, kemudian grant all privilege on bintang titik bintang to username at localhost, grant all privilege on bintang titik bintang to username at persen. Kemudian edit file mysqld.cnf. Namo plus etc plus mysql plus mysql dot conf d plus mysql d dot cari bin address di bawah. Bin address dirubah menjadi dikasih tanda pagar, kemudian kontrak X. Yes. Setelah itu ini proses ini tadi juga dilakukan pada PM2. Jika sudah selesai, maka install dan konfigurasi WordPress. Kemudian langkah selanjutnya yaitu konfigurasi dan install server database. Saya lihat dulu. Untuk menginstal server database yaitu apt get install MySQL server. Apt get MySQL server. MySQL server is already, ini berarti saya sudah berhasil menginstalnya pada waktu sebelumnya. Kemudian untuk perintah ini, konfigurasi instalasi MySQL Server MySQL Secure Installation ini sebenarnya opsional. Biasa ini digunakan agar MySQL server database yang kita buat nanti lebih aman. Selanjutnya buat user MySQL database yang akan dapat diakses dari network yang digunakan web server untuk install WordPress. Konfigurasi database server yaitu MySQL -u root -p. Di sini membuat beberapa user. Saya masuk ke MySQL. Pada langkah ini saya sebelumnya tadi sudah mencoba untuk membuat yaitu create user WP, saya ganti Harisa Yuan dengan nama saya, kemudian add localhost identified by dengan password saya. Kemudian selanjutnya edit file mysqld.cnf dan masuk ke nano etc mysql. Sebelumnya saya tadi juga sudah berhasil untuk membuat database. DB WordPress ini database yang telah saya buat. Kemudian untuk keluar quit, kemudian ini nano etc mysql nano /etc /mysql /mysql titik conf d /mysql d.cnf.
Rubah, cari pin address, kemudian beri komen di bawah. Ini sebelumnya tadi saya juga sudah mengedit file ini dengan menambahkan tanda pagar di depan pin address. Kemudian untuk keluar Ctrl X. Selanjutnya install dan konfigurasi WordPress. Untuk langkah selanjutnya yaitu install dan konfigurasi WordPress. Yang pertama, download WordPress pada VM3, ekstrak di folder var NFS WordPress. Setelah download dan ekstrak WordPress selesai, akses IP frontend balancer yang sudah dibuat, http ip frontend/wordpress. Kemudian lakukan instalasi WordPress sampai berhasil dan WordPress sudah dapat menampilkan data input post. Pada langkah ini, saya telah membuat dokumentasinya. Yang pertama yaitu download WordPress dengan perintah widget http WordPress org latest.start.gz. Saya copy yang 3. Widget http://wordpress.org/latest.start.gz. Pada langkah ini saya tidak melakukannya karena saya sebelumnya sudah menginstal. Kemudian untuk mengekstrak, saya hanya menyebutkan saja. tar xvf latest start.gz -c /var nfs WordPress. Berarti ini mengekstrak dan mengkopinya ke folder var nfs WordPress. Ini saya menginstal lagi. Saya copy. Kemudian buka dan edit file wp-config.php cd/var/nfs/wordpress. Config PHP. Kemudian ini database name, ini db WordPress, ini tadi sudah saya buat. Kemudian db user Arisa1, db password Android171, db host localhost, db charset, dan db colet itu default saja. X. Setelah itu install WordPress dengan IP public load balancer. Sebelum ini berarti membuat load balancer. Untuk membuat load balancer, masuk ke virtual machine, maksud saya load balancer,
Di sini belum ada load balancer, maka saya buat baru, create. Sebelumnya, sebelum memasang load balancer, saya akan melepas IP public pada setiap pada VM1 dan VM2. Untuk melepasnya, masuk ke dalam mesin, VM1, kemudian ke networking. Di sini ada NIC public IP, saya klik, kemudian disassociate. Masuk juga ke VM2. VM2 masuk ke networking, masuk NIC public IP, disassociate, yes. Maka ini nanti remote pada VM1 dan VM2 akan terputus. Saya close, benar terputus. VM2 juga sama. Tunggu sampai prosesnya selesai dulu. Sambil menunggu masuk ke load balancer, create. Ini sudah selesai. Kemudian resource group, kita pilih web server, kemudian name, LP, load balancer. Untuk region Australia, ini default saja, kemudian next from NIP, belum ada, saya add. Beri nama LP NIP. Kemudian public IP address saya buat baru dengan nama LP IP address. Basic Sunarden. Oke. Kemudian gateway load balancer non, saya add. Sudah ada. Kemudian next backend pool, tambahkan backend pool. Kemudian name backend pool LP backend pool dan virtual network, pilih IP balancer web server. Kemudian saya ini untuk backend pool configuration NIC dan IP version IPv4. Untuk virtual machine saya add. Di sini minimal terdapat 2 virtual machine. Saya pilih semua, yaitu VM1 dan VM2, kemudian add. Dan next inbound rule untuk add load balancing rule.
name-nya mp sync rule IP version IPv4 front end IP address LP front end kemudian backend pool LP backend pool sudah dibuat tadi. Kemudian protokol TCP port 80 backend port juga 80. Kemudian untuk helprop ini dibuat baru group, kemudian protokol TCP port 80 interval 5 multi threshold 2. Oke. Untuk selebihnya default, kemudian add. Untuk outbound rule pilih default, text juga default, kemudian next, review, dan grade. Terus sebentar, kemudian grade. Sambil menunggu ini prosesnya. Deployment is in progress. Prosesnya akan lama. Deployment success, go to resource. Terdapat di sini ada front end IP configuration. Didapatkan 20.213.2. Saya copy dulu. Ini sama, IP-nya ini sama pada VM1 dan VM2. Untuk ngeceknya, masuk ke mesin. VM1. Ini 20.213.2.135. Kemudian pada sini tadi HTTP IP frontend balancer. Berarti yang sudah saya copy tadi, yang ini 20.213.2.135. Kita tunggu sebentar, sedang load. Sudah berhasil masuk ke WordPress, maka install dan konfigurasi WordPress sudah selesai. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.